Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bertemu kembali dalam Bilik Iman Katolik. Saya, Foni dari Seksi Katekese, bersama narasumber kita hari ini, Romo Ari Pawarta Okam, akan membawakan tema Hari Minggu dan Hari-Hari Pesta Wajib. Tentu saja Anda semua pasti akan bertanya-tanya, ternyata di gereja kita ada Hari Pesta Wajib. Nah, tanpa membuang waktu, saya akan menyapa Romo Ari, apa kabar? Sedang baik-baik saja. Sedang baik-baik saja. Ya, ini temanya cukup menarik nih, Mo. Ternyata kita juga punya pesta wajib ya, Mo ya. Berarti kan ada yang tidak wajib berarti ya, Mo ya. Oke. Nah, setiap hari Minggu kita ini sebagai umat Katolik kan pergi ke gereja gitu ya, Mo ya. Nah, terus untuk merayakan misa, sebenarnya itu ada aturannya nggak sih, Mo? Ada dasarnya nggak sih kenapa kok kita diwajibkan begitu? Ya, berbicara tentang hari Minggu, tentu kita perlu memaknai hari Minggu itu sebenarnya hari apa. Ada banyak makna yang bisa dan perlu kita pelajari, tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan atau menjelaskan dua hal saja. Yang pertama, hari Minggu itu adalah hari kebangkitan. Kalau kita membaca dalam kitab suci, baik dalam Injil sinoptik, misalnya Injil Markus bab 6 ayat 2, atau juga Injil Lukas bab 24 ayat 1, dan juga dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1, di sana dijelaskan bahwa hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu terjadi pada hari pertama minggu itu. Ya, hari pertama minggu itu bisa berarti hari pertama sesudah hari Sabat, yang bagi orang-orang Yahudi hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Nah, hari kebangkitan terjadi pada hari pertama minggu itu, hari pertama sesudah hari Sabat. Juga berarti hari pertama minggu itu atau minggu hari pertama dalam pekan. Ya, itulah sebabnya setiap hari Minggu dirayakan sebagai hari kebangkitan Yesus. Hal ini ditegaskan juga oleh Santo Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostolik Dies Domini atau Hari Tuhan yang dimaklumkan pada 31 Mei 1998. Di artikel 19 dijelaskan begini: kita merayakan hari Minggu karena kebangkitan mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi karena kebangkitan Yesus itu terjadi pada hari Minggu, hari pertama dalam pekan. Lalu dilanjutkan demikian, dan demikian kita rayakan tidak hanya pada hari raya Paskah, tetapi juga pada setiap kali mulai minggu. Maksudnya begini, bahwa hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu dirayakan pada hari raya Paskah, hari pertama dalam pekan. Tetapi hari raya kebangkitan Yesus ini juga dirayakan setiap kali hari Minggu. Maka dalam artikel lain, yaitu di artikel nomor 75 disebutkan bahwa hari Minggu itu juga disebut hari Paskah mingguan, karena setiap hari Minggu dirayakan misteri Paskah, hari untuk mengenang wafat dan kebangkitan Yesus. Itulah dasar mengapa hari Minggu itu kita merayakan misteri Paskah. Makna yang kedua, hari Minggu itu juga disebut sebagai hari gereja. Paus Yohanes Paulus II itu menyebut Dies Ecclesiae,
hari gereja. Maksudnya pada hari Minggu itu menjadi hari gereja karena seluruh umat beriman diharapkan datang ke gereja untuk merayakan hari kebangkitan Yesus atau untuk merayakan Misa Kudus, yang mana dalam misa itu dirayakan misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Yang menarik Ibu, bahwa dalam surat apostolik ini Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa sebagai hari kebangkitan, hari Minggu tidak hanya kenangan akan peristiwa masa yang silam, tetapi juga merupakan perayaan kehadiran hidup Tuhan yang bangkit di tengah-tengah umatnya. Nah, supaya kehadiran Tuhan itu diwartakan dan dihayati semestinya, dikatakan tidak cukuplah para murid Kristus berdoa secara perseorangan, berdoa sendiri di rumah, ya. Tidak cukup demikian. Mereka yang telah menerima rahmat baptis tidak diselamatkan secara perorangan semata-mata, tetapi selaku anggota-anggota gereja, karena termasuk umat Allah. Oleh karena itu pentinglah bahwa mereka berkumpul untuk mengungkapkan sepenuhnya jati diri sebagai gereja. Itulah sebabnya hari Minggu disebut juga Dies Ecclesiae atau hari gereja, hari di mana kita mesti berkumpul bersama sebagai umat Allah. Ini dua makna tentang hari Minggu. Ya, ternyata dua makna, tapi maknanya luas sekali dan sangat dalam ya Romo. Masih ya. Bisa diperdalam lagi, tapi waktu kita untuk berdialog ini kan terbatas. Ya, betul. Tadi Romo berulang kali mengatakan hari Minggu begitu ya. Tapi kenapa misa kita kok ada hari Sabtu, Romo? Ya, perayaan hari raya termasuk perayaan hari Minggu itu dalam liturgi Gereja Katolik dimulai pada sore hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita merayakan hari Minggu itu dimulai pada hari Sabtu sore. Nah, Sabtu sore, misa Sabtu sore itu sudah dihitung sebagai misa hari Minggu. Maka kalau tidak bisa menghadiri misa pada hari Minggu, bisa merayakannya pada hari Sabtu sore. Maknanya sama gitu ya Romo. Maknanya sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Mau misa Sabtu sore silahkan, mau misa Minggu pagi silahkan, mau misa Minggu siang silahkan, mau misa Minggu sore silahkan. Bisa memilih salah satu dari jadwal misa yang ada di paroki kita. Selanjutnya Romo, kalau tadi kita melihat judul hari Minggu dan hari-hari pesta wajib gitu ya Mo, berarti kan ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Nah, kalau hari Minggu ini sifatnya bagaimana Romo? Ya, gereja mengajarkan bahwa hari Minggu itu termasuk hari yang wajib dihadiri oleh umat beriman. Ya, saya akan menunjukkan itu dalam kutipan dari Kitab Hukum Gereja Kanon 1246 yang dikutip juga dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2177. Bunyinya demikian: hari Minggu di mana dirayakan misteri Paskah dari tradisi apostolik harus dipertahankan sebagai hari pesta wajib yang paling pertama di seluruh gereja, yang wajib dirayakan oleh umat beriman. Ya, jadi hari Minggu itu wajib Bapak Ibu, kaum muda, anak-anakku. Jadi rame-rame kita ke gereja bersama keluarga begitu ya Romo ya? Ya, sedapat mungkin bersama keluarga. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, tetapi dengan hadir dalam perayaan Ekaristi di gereja
mau menunjukkan bahwa kita ini adalah keluarga Allah, ya, yang disatukan dalam Ekaristi. Maka Ekaristi juga menjadi sakramen kesatuan di antara kita sebagai umat beriman. Ya, selanjutnya Romo, tadi ada hari-hari pesta ya Mo. Jadi nggak cuma satu kan, tidak cuma satu hari saja. Hari pesta yang lain yang wajib itu apa saja Romo? Ya, selain hari Minggu, ada hari-hari pesta wajib atau hari-hari raya yang wajib dirayakan oleh umat beriman. Saya akan kutipkan apa yang dikatakan dalam Kitab Hukum Gereja Kanon 1247 yang dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2180. Bunyinya begini: pada hari Minggu dan pada hari-hari pesta wajib lainnya, orang beriman berkewajiban untuk ambil bagian dalam misa kudus. Nah, ada hari-hari pesta wajib dikatakan dalam Kitab Hukum Gereja Kanon 1246 bahwa selain hari Minggu sebagai pesta wajib, ada hari-hari lain, ya. Saya sebutkan. Pertama, pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut juga hari raya Natal. Kedua, pesta penampakan Tuhan yang disebut juga hari raya penampakan Tuhan yang dirayakan sebelum pesta pembaptisan Yesus. Ketiga, pesta kenaikan Tuhan. Nah, pesta kenaikan Tuhan selalu jatuh pada hari biasa, yaitu hari Kamis. Tetapi sekalipun jatuh pada hari Kamis, termasuk hari yang disamakan dengan hari Minggu, sehingga wajib dihadiri oleh umat beriman, ya. Nah, tahun ini jatuh pada tanggal 18 Mei. Hari Kamis yang akan datang itu hari raya kenaikan Tuhan. Ada 3 jadwal misa, yaitu jam 8:30, jam 11 siang, dan jam 4:30 sore. Bapak Ibu, saudara-saudari, silahkan hadir dalam misa yang disamakan dengan hari Minggu, yaitu hari raya kenaikan Tuhan pada hari Kamis yang akan datang 18 Mei. Kemudian hari-hari pesta yang lain saya sebutkan, pesta atau hari raya tubuh dan darah Kristus. Yang kelima, pesta Santa Perawan Maria Bunda Allah, ya, yang selalu jatuh pada 1 Januari. Kemudian pesta Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa yang selalu jatuh pada 8 Desember. Kemudian pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang selalu dirayakan pada 15 Agustus. Kemudian pesta Santo Yusuf atau hari raya Santo Yusuf yang jatuh pada tanggal 19 Maret. Kemudian pesta atau hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus, dan yang terakhir pesta semua orang kudus atau hari raya semua orang kudus yang selalu jatuh pada 1 November. Jadi kalau saya hitung keseluruhan ini ada 10 hari raya atau pesta wajib yang wajib dihadiri oleh umat beriman. Ya, terima kasih sekali Romo atas penjelasannya. Meskipun saya Katolik sudah lama, ini ternyata ilmu baru buat saya. Jadi iman kita itu semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kaum muda dan anak-anak, dari 365 kita cuman 10 yang wajib. Jadi jangan sampai bolos gitu ya. Tetap datang bersama keluarga. Yang jomblo nggak usah takut, datang sendiri juga sama gitu ya, Mo, bener ya Mo ya. Tetap itu pesta besar bersama dengan keluarga Allah. Romo mungkin ada pesan buat kami Romo, para umat? Ya, 1-2 pesan yang mau saya sampaikan. Pertama, hadirilah
Misa Kudus pada hari Minggu sebagai perayaan misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, rayakan juga hari-hari raya lain yang jatuh tidak selalu pada hari Minggu, tetapi disamakan dengan hari Minggu. Dan itu adalah hari raya atau pesta wajib bagi umat beriman. Dan yang ketiga, sekadar mengingatkan ya, hari raya kenaikan Tuhan yakni pada tanggal 18 Mei tahun ini, minggu depan. Mari kita hadiri misa itu. Silakan pilih dari salah satu jadwal misa itu, karena ini termasuk salah satu dari 10 hari raya atau pesta yang wajib dihadiri oleh umat beriman. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, terima kasih Romo sekali lagi atas waktunya. Bapak Ibu, teman-temanku, anak-anak yang terkasih, demikianlah bincang iman Katolik kali ini. Semoga meningkatkan keimanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam